Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada materi konsep dasar komunikasi Islam. Konsep dasar komunikasi Islam ini membahas terkait dengan bagaimana awal mula ya hadirnya komunikasi itu. Komunikasi bermula sebelum diciptakan manusia. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat, kemudian Allah berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menciptakan manusia di muka bumi ini. Kemudian para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimah." Tidakkah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan memberi kerusakan di muka bumi ini? Kemudian Allah berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguhnya saya lebih tahu daripada kalian. Komunikasi ada sejak manusia ada. Dalam proses penciptaan manusia dijelaskan dalam surah As-Sajdah ya, yang dikatakan bahwa penciptaan manusia itu dimulai dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunan dari saripati air yang hina, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ke dalamnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Di sini dilihat bagaimana proses penciptaan manusia. Ayat ini sebelum ada riset terkait dengan bagaimana proses penciptaan manusia ya di dunia ini. Kemudian selanjutnya komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap manusia. Di sini kalau kita lihat bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Manusia adalah makhluk Allah, manusia adalah hamba Allah, manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa mengelak untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga manusia membutuhkan yang namanya komunikasi. Komunikasi menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan penghargaan. Tanpa komunikasi, kebutuhan ini tidak akan bisa terpenuhi. Kemudian komunikasi adalah wujud kasih sayang Allah. Allah menciptakan manusia, memberikan potensi untuk bisa berbahasa, baik itu yang berbeda bahasa maupun yang berbeda warna kulit. Ya, kemudian dikatakan di dalam surah Al-Hujurat bahwa komunikasi bertujuan untuk saling kenal mengenal, atau istilah ta'aruf. Ta'aruf biasanya diistilahkan kalau ada orang yang mau menikah antara satu dengan yang lain, maka harus ada proses ta'aruf. Ta'aruf ini ya, ini artinya berbaik. Arafa ya'rafu, mengenal antara satu ya dengan yang lain. Ya, antara perempuan laki-laki, antara perbedaan suku, perbedaan bahasa, ya, bita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian komunikasi bertujuan untuk menyebar salim atau kedamaian, bukan menyebar hoaks, bukan menyebar fitnah, bukan mengejar ghibah dan lain sebagainya, tetapi bagaimana semangat daripada komunikasi ini adalah semangat silm atau keselamatan. Ya. Dalam surah Al-Humasah, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dalam hadis, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman darinya. Ya, jadi sesungguhnya lisan inilah yang kemudian menjadi senjata yang paling ampuh. Bagaimana kita menyebar kedamaian juga bisa menjadi senjata yang merusak, disharmonisasi, membuat konflik dan lain di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya, komunikasi memiliki efek dunia dan akhirat. Komunikasi Islam bukan hanya berdampak pada dunia saja, tetapi dia bisa berdampak pada akhirat. Bagaimana
seorang menyampaikan dakwanya atau menyampaikan pesan-pesan Islami di tengah masyarakat, sehingga pesan-pesan itu diterima dan dilakukan, sehingga meningkatlah pengetahuan keagamaannya, meningkatlah perasaan keagamaannya, meningkatlah, bertambahlah perilaku amal solehnya, sehingga inilah yang berdampak nanti pada akhirat nanti. Kemudian selanjutnya ya, komunikasi itu di dalamnya ada yang namanya terucap bius, atau ini biasa diistilahkan kalau dalam retorika bahwa orang yang pintar retorika itu bisa mempengaruhi banyak orang ya, sehingga orang-orang bisa jadi lupa terhadap apa yang dia pahami, kemudian terkonstruk pemahaman baru dalam pikirannya karena retorikanya baik. Saya kira ini saja pertemuan kedua kita. Semoga konsep dasar komunikasi Islam ini bisa dipahami. Pada intinya bahwa komunikasi punya peran penting di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.